Bagi kalian yang lupa akan cerita Kimetsu no Yaiba Season 3 sebelumnya, kami sudah menyiapkan rangkuman singkat dari arc Desa Penempa Pedang Season 3 Kimetsu no Yaiba. Hal ini karena sebentar lagi cerita lanjutan dari Kimetsu no Yaiba Season 3 akan rilis di bioskop. Dan kali ini kita akan merangkum dan melihat kilas balik aksi Tanjiro dan Nezuko serta teman-teman lainnya di arc Desa Penempa Pedang sebelum berlanjut kepada movie-nya, yaitu Kimetsu no Yaiba arc pelatihan Hashira. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal arc Desa Penempa Pedang kali ini terjadi setelah Tanjiro berhasil menyelesaikan misinya di distrik hiburan. Dan setelah pulih dari pertarungan di distrik hiburan, Tanjiro kemudian berencana pergi ke desa tersembunyi Penempa Pedang untuk membuat ulang nichirinya atau katananya yang patah. Tapi karena teman-teman yang lainnya pulih lebih dahulu, Zenitsu dan Inosuke mendapatkan misi mereka terlebih dahulu, sehingga Tanjiro pergi hanya dengan Nezuko saja. Di sisi lain, di perkumpulan iblis bulan atas Muzan, mereka berencana untuk menyerang desa Penempa Pedang yang sudah ditemukan oleh Gyoko. Dengan hanya Gyoko dan Hatengu yang menjalankan misi tersebut, misi penyergapan untuk mencegah para pemburu iblis mendapatkan senjatanya dari desa Penempa Pedang. Kemudian setelah beberapa waktu, Tanjiro pergi dengan bantuan para Kakushi tanpa diberitahu arahnya. Dia akhirnya sampai di desa Penempa Pedang itu. Dan setelah bertemu dengan kepala desa untuk membenarkan pedangnya, ternyata Hagenezuka yang seharusnya membenarkan pedang Tanjiro, dia sedang bersembunyi. Dan itu membuat Tanjiro harus menunggu dan mencarinya. Dan sambil menunggu Hagenezuka, Tanjiro akhirnya bermalam di desa tersebut. Tapi ternyata para pemburu iblis yang datang ke desa Penempa Pedang tidak hanya Tanjiro dan Nezuko sendiri, namun ada Mitsuri dan Genya. Di pertemuannya dengan Genya, di sini Tanjiro semakin mempererat pertemanan di antaranya bersama dengan Mitsuri. Setelah itu karena pertemuannya dengan Mitsuri, Hashira cinta, Mitsuri sempat memberitahu kepada Tanjiro tentang senjata rahasia yang bisa membuatnya kuat. Dan itu mendorong Tanjiro untuk mencarinya selagi menunggu Hagenezuka. Lalu saat akan mencari senjata rahasia tersebut di keesokan harinya, Tanjiro bertemu Muichiro dan Kotetsu. Di sini ternyata senjata rahasia tersebut adalah robot. Setelah itu, Tanjiro terus-terusan berlatih dengan robot Yorichi milik Kotetsu yang telah Muichiro hancurkan tangannya dan mengambil pedangnya akibat berlatih dengan robot tersebut. Hingga akhirnya, setelah Tanjiro mulai memahami teknik robot itu dan mengalahkannya, dia mendapatkan sebuah katana atau nichirin kuno dari dalam robotnya. Tapi tiba-tiba saat itu Hagenezuka datang dan mengambil pedangnya agar dia asah pedang tersebut untuk pedang baru Tanjiro. Setelah kejadian itu, beberapa waktu berlalu, tengah malam di hutan, ternyata iblis bulan atas kelima, Gyoko, telah sampai di desa Penempa Pedang bersama dengan iblis bulan atas keempat, Hatengu. Dan aksi mereka untuk memusnahkan desa Penempa Pedang pun mulai dari sini pada tengah malam, yang mana Hatengu langsung bertarung dengan Tanjiro, Nezuko, dan Muichiro. Sementara Gyoko sedang mencoba menginvasi desa dengan monsternya. Di awal pertarungan, Hatengu membelah dirinya menjadi dua dengan masing-masing memiliki kemampuan petir dan angin. Di sini Muichiro terlempar ke hutan akibat serangan klon Hatengu yang angin. Tapi tak lama kemudian Genya pun datang dengan senapannya dan membantu Tanjiro serta Nezuko. Tapi karena serangan Genya membelah kepala Hatengu, Hatengu kembali membelah dirinya sehingga sekarang ada 4 klon, yaitu kekuatan petir, angin, tombak, dan suara ultrasonik, dan membuat Tanjiro dan yang lainnya bertarung terpisah. Sementara itu, Muichiro yang berusaha kembali ke pertempuran tiba-tiba langsung membantu Kotetsu dari monster ikan Gyoko dan mencari Kanamori serta Hagenezuka yang sedang diserang. Di sisi lain, Tanjiro sedang bertarung dengan klon Hatengu pengguna suara ultrasonik, Genya dengan klon pengguna tombak, dan Nezuko dengan klon pengguna angin. Di pertarungan itu, walaupun mereka bertiga sempat kewalahan, tetapi mereka masih bisa menyerang balik para klon Hatengu. Hingga akhirnya Tanjiro berhasil kembali bersatu dengan Nezuko dan membantunya. Namun di situ mereka terkena serangan angin hingga pingsan. Lalu kembali ke Muichiro. Di tempat Hagenezuka dan Kanamori, Muichiro pun memulai pertarungannya dengan Gyoko. Namun karena kecepatan berpindah tempat Gyoko, itu membuat Muichiro susah mengincarnya. Hingga akhirnya Gyoko pun marah akibat gucinya dihancurkan.
Di sini Muichiro terkena jarum beracun serangan Gyoko hingga membuatnya lengah. Dan karena itu, dia langsung dijebak dimasukkan ke penjara air Gyoko. Di sisi lain, karena Mitsuri merasakan keanehan, dia langsung kembali ke desa penempa pedang. Dan itu juga karena desa tempat tinggalnya dekat dengan desa penempa pedang. Lalu, di tengah-tengah desa, di sini ternyata para monster ikan Gyoko telah menginvasi seluruh desa dan melukai kepala desa. Namun pada saat itu, Mitsuri akhirnya datang dengan tepat waktu dan menolong kepala desa serta penduduk desa lainnya dari serangan monster ikan Gyoko. Kemudian di tempat Tanjiro, setelah mereka sadar dan selamat dari serangan anginnya yang menghancurkan seluruh gedung penginapan, Nezuko pun berhasil menyelamatkan Tanjiro, tapi dirinya terjebak oleh bangunan. Dan karena itu, Nezuko kemudian memutuskan memberikan kemampuan darah apinya pada pedang Tanjiro untuk sementara. Dan di sini dengan gaya pedang pernafasan matahari, Tanjiro berhasil menyerang 3 klon iblis Hatengu dengan sekali serang. Di sisi lain, Genya pun memamerkan kemampuan tersembunyinya, yaitu mencerna daging iblis untuk mendapatkan kekuatan. Dan dari situ, Genya juga berhasil melumpuhkan klon Hatengu, pengguna kemampuan tombak. Setelah itu, Tanjiro meminta Genya untuk menjaga Nezuko, sementara dia mencari Hatengu yang asli. Dan setelah Tanjiro menemukannya, Tanjiro langsung menyuruh Genya untuk mencarinya, sementara Tanjiro dan Nezuko menahan para klon tersebut. Tapi sayangnya saat menemukan Hatengu asli, Genya gagal menebasnya karena kerasnya leher Hatengu tersebut. Dan pada saat menebas leher Hatengu yang asli, tiba-tiba Genya akan diserang oleh Hatengu klon yang menggunakan teknik listrik. Dan pada saat itu, Genya langsung melihat flashback masa lalunya saat-saat dimana keluarganya terbantai oleh ibunya yang menjadi iblis, yang hanya menyisakan kakaknya Sanemi yang telah membunuh ibunya yang telah menjadi iblis, serta menyisakan Genya juga. Dan setelah flashback, Genya pun selamat dari serangan Hatengu petir karena teriakan Tanjiro. Dan dari sini, Genya memutuskan untuk menangani para iblis klon, sementara Tanjiro kembali mengincar Hatengu yang asli. Namun pada saat menebas lehernya, Tanjiro kesulitan karena kerasnya leher Hatengu tersebut. Tapi saat akan berusaha dan akan berhasil menebas dengan susah payah, ternyata klon lainnya milik Hatengu telah bergabung menjadi satu dan menjadi kuat. Dan dia mencoba melindungi Hatengu yang asli dari serangan Tanjiro dengan kekuatan naga kayu miliknya serta kekuatan klon lainnya. Dan dari situ Tanjiro, Nezuko, dan Genya pun bertarung dengan klon gabungan dari Hatengu yang bernama Zohakuten yang memiliki kemampuan naga kayu serta kemampuan dari kesatuan dari seluruh klonnya. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, setelah Gyoko mengurung Muichiro sang Hashira kabut, dia menghampiri gubuk Haganezuka yang sedang mengasah pedang Tanjiro dengan fokusnya. Dan karena kefokusannya itu, Gyoko pun merasa terganggu dan iri, serta marah hingga melukai Haganezuka dan Kanamori. Lalu, Muichiro yang terkurung dengan penjara air mulai berhalusinasi dengan perkataan Tanjiro yang membuatnya termotivasi. Dan saat itu, Kotetsu mencoba menyelamatkannya sambil terluka akibat serangan ikan dari Gyoko dan memberikan gelembung nafas kepada Muichiro. Hingga akhirnya, Muichiro berhasil menghancurkan penjara airnya. Dan sambil menyelamatkan Kotetsu yang terluka, Muichiro sempat melihat flashback masa lalunya bersama keluarganya, yang mana mereka adalah keturunan dari pendekar pedang pengguna pernafasan yang terkenal, yaitu Michikatsu. Dan kedua orang tua Muichiro telah meninggal akibat sakit dan kecelakaan saat mencari obat untuk ibunya. Dan karena itu, Muichiro dan kakaknya Yuichiro hidup berdua. Pada saat itu mereka sempat ditawarkan untuk menjadi pemburu iblis oleh Ubuya Shiki melalui istrinya yang menghampiri rumahnya. Namun Yuichiro menolaknya karena mereka merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa hidup di hutan untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya pada suatu malam, Muichiro dan Yuichiro pun diserang oleh iblis. Dan hal itu membuat Yuichiro terluka tangannya. Dan karena Yuichiro terluka akibat iblis, Muichiro tanpa sadar langsung marah mengamuk mengalahkan iblis tersebut hingga pagi hari dan membunuhnya. Tapi karena serangan iblis dan tidak adanya pertolongan, Yuichiro akhirnya mati. Hingga akhirnya Muichiro yang sekarat ditolong oleh istri Kagaya Ubuya Shiki yang datang ke rumahnya. Dan dari situ Muichiro akhirnya bergabung menjadi pemburu iblis hingga menjadi Hashira kabut. Setelah flashback tersebut, ternyata Muichiro berhasil mendapatkan tanda pemburu iblisnya dan kemudian langsung menyerang Gyoko yang berada di dalam gubuk. Di pertarungan ini, karena Muichiro mendapatkan tandanya, kekuatannya pun meningkat drastis.
Bahkan walaupun Gyoko menggunakan mode wujud terakhirnya, Muichiro berhasil menipu Gyoko dengan teknik kabutnya dan memenggal Gyoko menggunakan jurus baru ciptaannya. Tapi setelah itu, Muichiro pun pingsan akibat keracunan dari serangan Gyoko. Namun Kanamori dan Kotetsu berhasil menyelamatkan Muichiro. Kemudian di tempat Tanjiro, setelah bertarung dengan susah payah melawan Zohakuten, akhirnya Mitsuri pun datang membantu Tanjiro melawan Zohakuten setelah dia selesai menyelamatkan warga desa. Pertarungan ini pun terjadi cukup sengit. Dengan naga kayunya serta dengan jurus lainnya, Zohakuten dan Mitsuri pun bertarung cukup sengit. Namun Mitsuri berhasil menyerang naga kayu sambil menghindari setiap serangannya. Tapi sayangnya, karena lengah, Mitsuri akhirnya pingsan akibat serangan suara ultrasonik. Dan dari situ masa lalu Mitsuri diperlihatkan, yang mana Mitsuri sempat ditolak pernikahannya karena memiliki kekuatan tubuh luar biasa. Hal itu akibat sejak lahir, Mitsuri sudah berbeda. Dia memiliki massa otot 8 kali lebih kuat dari manusia biasa. Bahkan saat umur 1 tahun, dia bisa mengangkat batu seberat 15 kg. Serta rambutnya juga yang seiring waktu telah berubah. Selain itu, akhirnya Ubuyashiki pun merekrut Mitsuri menjadi pemburu iblis karena kekuatannya. Tapi kemudian kembali ke pertarungan. Ternyata Tanjiro dan yang lainnya telah menyelamatkan Mitsuri yang pingsan dari serangan Zohakuten. Dan setelah itu Mitsuri pun kembali melanjutkan pertarungannya melawan Zohakuten dengan semangat. Sementara Tanjiro dan yang lainnya mencari Hatengu yang asli. Di sini saat mencari Hatengu yang asli, kejar-kejaran pun terjadi dengan Hatengu yang asli yang kecil. Hingga akhirnya Tanjiro mencoba mengejarnya menggunakan teknik lari pernafasan petir yang diajarkan Zenitsu. Dan saat akan menebasnya, Hatengu kembali berubah menjadi raksasa dan mencekik Tanjiro. Tapi pada saat itu, Nezuko dengan cepat langsung menolong Tanjiro dan membuat mereka jatuh ke jurang. Di sini Tanjiro yang tersangkut di pohon langsung kembali mengejar Hatengu yang mencoba lari dengan membawa pedang baru Tanjiro yang sedang diasah oleh Haga Nezuka yang dilemparkan oleh Muichiro. Dan dengan pedang itu, Tanjiro pun berhasil menebas kepala Hatengu dengan teknik pernafasan mataharinya. Namun tak sampai di situ saja. Hatengu pun tetap berlari dengan tanpa kepala untuk mengejar seseorang untuk dimakan agar bisa sembuh. Di sisi lain, Tanjiro yang tahu akan hal itu mulai kebingungan dengan situasinya karena Hatengu masih hidup dan matahari akan muncul serta Nezuko akan terkena sinar matahari. Dan karena sinar matahari sudah mulai terbit, Tanjiro yang ingin menyerang Hatengu langsung memutuskan kembali untuk melindungi Nezuko dari sinar matahari. Tapi karena kebingungannya tersebut, Nezuko memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menendang Tanjiro agar bisa membunuh Hatengu. Tanjiro yang memahami niat Nezuko langsung dengan pasti memutuskan dengan seluruh usahanya untuk membunuh Hatengu. Dan dengan penciumannya yang tajam serta tanda pemburu iblisnya, Tanjiro berhasil menebas Hatengu yang bersembunyi di jantung klonnya dan berhasil menyelamatkan orang yang diserang Hatengu. Di sisi lain, klon Hatengu Zohakuten yang bertarung dengan Mitsuri pun akhirnya mati. Tapi setelah semua itu berakhir, Tanjiro yang sempat menangisi kepergian Nezuko akibat sinar matahari, dia tiba-tiba terkejut karena melihat Nezuko berhasil selamat dari sinar matahari. Dan ternyata di sini, Tamayo yang ingin memberitahu Nezuko dengan suratnya menjelaskan bahwa kesadaran Nezuko yang belum pulih sepenuhnya itu karena tubuhnya melakukan adaptasi perubahan terlebih dahulu terhadap sinar matahari. Dan selain itu dari tempat lain di perkotaan, Muzan yang sedang menyamar menjadi bocah pun akhirnya mengetahui dan merasakan sendiri akan keberadaan Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari. Dan pada saat itu dia langsung mengingat masa lalunya, yang mana dahulu di era Heian, dirinya sejak lahir telah didiagnosa memiliki kelemahan tubuh hingga akhirnya menjadi sebuah penyakit yang akan membuatnya terbunuh di usia 20 tahun. Namun, saat dirawat dan diberikan obat khusus karena sang dokter terlalu lama menyembuhkan Muzan, Muzan akhirnya membunuh dokternya. Tapi ternyata setelah itu Muzan tahu bahwa obat yang diberikan kepadanya adalah masih dalam penelitian. Tapi dari obat yang diberikan Muzan, itu membuat dirinya merasa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dari kekuatan itu sinar matahari adalah kelemahan dari efek obat yang Muzan konsumsi. Hingga akhirnya karena obat itu, Muzan terdorong untuk memakan manusia. Namun karena semakin kuat dirinya, tapi tidak bisa bertahan dari sinar matahari, Muzan memutuskan untuk mencari obat lanjutannya dari dokter itu. Tapi ternyata obat itu masih dalam tahap penelitian, sehingga belum sempurna.
Dan bahan obatnya juga adalah bunga lili laba-laba biru yang sangat sulit untuk ditemukan. Dan setelah itu, akhirnya Muzan memutuskan untuk mencari bunga lili laba-laba biru hingga saat ini. Tapi, karena saat ini Nezuko sudah berhasil menaklukkan matahari, Muzan pun akhirnya memutuskan untuk tidak mencari bunga lili laba-laba biru lagi. Dan merasa hanya dengan memakan Nezuko lah dirinya bisa menaklukkan matahari. Dan akhirnya, arc Desa Penempa Pedang pun selesai. Serta arc lanjutan dari arc Desa Penempa Pedang adalah arc pelatihan Hashira, yang mana cerita ini akan tayang perdana di bioskop Jakarta saja untuk beberapa hari lagi. Tapi selain itu, ada informasi lain bahwa di arc pelatihan Hashira ini yang akan tayang di bioskop movie-nya akan ada scene tambahan yang tidak akan ada di manganya, yaitu pertarungan Sanemi dan Obanai saat memasuki Kastil Infinity. Dan demikian adalah pembahasan mengenai rangkuman singkat cerita Kimetsu no Yaiba arc Desa Penempa Pedang sebelum berlanjut ke arc pelatihan Hashira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.